Hai semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 9 Manajemen Pemasaran Teknik Industri 2019 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya akan menjelaskan mengenai progres dari usaha jasa yang kami pilih. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Monica Sandranensi dan dua teman saya Teguh Surya dan Tom Bagaskara. Pada proyek manajemen pemasaran yang kami pilih adalah usaha jasa dari Wedding Bells Planner. Wedding Bells Planner adalah sebuah wedding organizer yang menyediakan jasa untuk mengatur suatu acara pernikahan. Wedding Bells Planner didirikan sejak tahun 2001 oleh Lulu Ghazali. Untuk lebih jauh mengenal Wedding Bells, yuk kita simak video ini hingga akhir. Analisa situasi. Yang pertama, wedding organizer adalah jasa yang berkompeten untuk menyelenggarakan sebuah event pernikahan. Yang kedua, cara cepat agar pernikahan yang diinginkan terwujud adalah dengan menggunakan jasa wedding organizer untuk mengatur semua hal yang diinginkan pada hari pernikahan. Yang ketiga, WO adalah usaha di bidang jasa yang secara sah ditunjuk oleh klien guna mengorganisasikan seluruh rangkaian acara pernikahan, mulai dari perencanaan, persiapan, eksekusi hingga evaluasi, dalam rangka membantu mewujudkan tujuan yang diharapkan klien dengan membuat acara di hari pernikahan. Pasar sasaran. Yang pertama, demografi pasar. Demografi pasar usia rata-rata orang untuk melangsungkan pernikahan yaitu pada usia 25-32 tahun. Banyak juga orang yang menikah tanpa berpaku pada usia tetapi berpaku pada kesiapan materi dan mental. Yang kedua, kebutuhan pasar. Pernikahan adalah suatu acara sakral dan bahagia yang hanya dilakukan sekali seumur hidup. Oleh karena itu, banyak orang menginginkan sebuah acara sempurna pada hari bahagia mereka. Masyarakat masa kini pada umumnya tidak ingin repot mengatur segala hal yang mendukung acara pernikahannya sendiri, namun menginginkan acara pernikahan yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Yang ketiga, tren pasar, yaitu masa sekarang banyak orang yang melangsungkan acara resepsi pernikahan dengan menggunakan konsep pernikahan seperti di negeri dongeng, di mana pengantin wanita memakai gaun seperti ratu dan pengantin pria menggunakan jas seperti pangeran di negeri dongeng. Yang keempat, target usaha jasa yang akan dijalankan adalah pada masyarakat ekonomi menengah ke atas. Rentang usia klien Wedding Bells Planner ini adalah pada pasangan usia 25-32 tahun. Target dari Wedding Bells Planner juga ditargetkan pada pasangan-pasangan yang sudah terlihat kesiapannya untuk melangsungkan pernikahan. Yang kelima, positioning. Wedding Bells Planner memiliki keunggulan yang menjadi ciri khas, yaitu mempunyai tim yang sangat kompeten, sopan, dan memiliki kerjasama yang sangat baik. Di masa pandemi, Wedding Bells Planner juga menjamin kesehatan dan memastikan jika tim yang ditugaskan pada saat event tidak terjangkit virus corona dengan cara setiap tim wajib untuk dites, mulai dari tes serologi, tes antigen maupun tes antibodi maksimal H-2 sebelum event berlangsung. Keunggulan Wedding Bells Planner adalah dengan biaya yang sangat terjangkau, para pasangan bisa mendapat benefit yang lebih baik dari WO lain yang biayanya lebih mahal. Persaingan yang sering terjadi di usaha WO ini adalah persaingan harga. Yang kedua, persaingan di dunia WO terpaku pada WO Project Art Plus dan Majestic. Kedua WO tersebut mempunyai budget yang sangat tinggi. Dengan begitu, Wedding Bells Planner menetapkan budget yang sangat terjangkau
tetapi memiliki kinerja yang tidak kalah kompeten dengan kedua WO tersebut. Yang ketiga, wedding bells planner berbeda dengan WO lain. Karena wedding bells planner menyusun paket harga mulai dari paket harga terendah hingga paket termahal tanpa menghilangkan profesional kerja tim WO dan jalannya acara yang tidak membosankan. Lalu penawaran jasa. Promosi wedding bells planner biasanya dilakukan pada saat wedding fair di mall ataupun melalui media sosial seperti Instagram. Wedding fair adalah salah satu atau kunci pertama wedding bells planner dikenal oleh klien. Karena di wedding fair biasanya wedding bells planner ditantang untuk memperkenalkan usaha jasanya melalui promo. Wedding bells planner biasanya juga dikenal klien karena dikenalkan oleh mantan klien yang pernah memakai jasa wedding bells planner. Kunci keberhasilan. Yang pertama, wedding organizer dikatakan berhasil jika kedepannya wedding bells planner masih tetap berjalan dengan baik dan mampu menyaingi banyak WO lainnya. Lalu kunci keberhasilan untuk mempertahankan usaha jasa wedding bells planner antara lain yang pertama, wedding bells planner menentukan target pasar pada masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas dan rentang usia yang sesuai. Yang kedua, wedding bells planner membentuk tim yang kuat dan profesional agar klien puas terhadap kinerja wedding bells planner. Yang ketiga, wedding bells planner mengajak kerjasama yang banyak dengan vendor-vendor. Yang keempat, wedding bells planner membuat paketan konsep yang menarik agar menarik perhatian tamu undangan. Isu-isu penting. Yang pertama adalah terdapat banyak tantangan dalam menjalankan usaha jasa wedding bells planner. Di antaranya, tantangan untuk memahami sifat atau watak para klien yang sedang kita handle. Lalu yang kedua, setiap klien memiliki sifat yang berbeda-beda. Mulai dari klien yang baik dan mempercayakan semua yang dibutuhkan pada wedding bells planner. Tetapi ada juga klien yang mencurigai jika acara pernikahannya tidak direncanakan dengan baik. Saran. Dalam usaha jasa wedding bells planner, pemilihan harga terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, budget kelas menengah ke bawah berkisar 5-10 juta. Yang kedua, budget standar berkisar 10-30 juta. Dan yang terakhir, budget kelas menengah atas berkisar hingga 60 juta. Harga tersebut dapat ditetapkan untuk acara engagement, holy matrimony, dan wedding. A. Misi. Misi dari wedding bells planner sendiri yang pertama, menawarkan ide-ide kreatif dan konsep-konsep sederhana yang inovatif namun berkualitas tinggi kepada para klien. Yang kedua, memberikan kualitas terbaik kepada klien dalam setiap event. Yang ketiga, membangun tim yang kreatif dan penuh ide unik serta profesional dalam bekerja. Yang keempat, melakukan komunikasi yang baik, saling menguntungkan dengan para vendor. B. Tujuan pemasaran. Yang pertama, pembukaan usaha jasa wedding bells planner mempunyai tujuan pemasaran yang paling utama adalah wedding bells planner dikenal masyarakat luas khususnya di Surabaya. Yang kedua, mendapatkan klien juga merupakan tujuan pemasaran pada usaha jasa wedding bells planner. Memperluas kerjasama dengan vendor lain agar konsep yang ditawarkan pada klien dapat diterima dengan baik dan dapat memuaskan klien. C. Strategi pemasaran dan jadwal pelaksanaan. Wedding bells planner melakukan strategi pemasaran dengan cara promosi melalui Instagram di setiap akun Instagram para kru wedding bells planner. Yang kedua, memberikan promo-promo yang hemat dengan para vendor lainnya. Yang ketiga, feedback yang diberikan klien di sosial media juga menunjang strategi pemasaran wedding bells planner. Yang terakhir, strategi pemasaran melalui Instagram merupakan strategi utama yang digunakan wedding bells planner untuk mencari klien yang membutuhkan jasa WO pada masa pandemik sekarang. Berikut merupakan jadwal pelaksanaan. Untuk tanggal 9-13 April, strategi yang ingin dicapai adalah konten Instagram berisi tentang promo yang akan diberikan wedding bells planner jika melakukan deal untuk memakai jasa wedding bells planner sampai Agustus 2021.
Promo yang diberikan wedding bells planner yaitu up to 50%. Untuk tanggal 14 April hingga 18 April, strateginya adalah konten Instagram berisi tentang video feedback para klien yang pernah memakai jasa wedding bells planner. Feedback dari para klien digabungkan menjadi video sinematik yang berkesan. Yang ketiga, untuk tanggal 19 April hingga 24 April, konten Instagram berisi tentang promo paketan yang akan didapat calon klien wedding bells planner. Paketan tersebut sudah termasuk dengan vendor-vendor yang akan dibutuhkan calon klien wedding bells planner di hari yang dinantikan. Yang keempat, untuk tanggal 25 April hingga 30 April, strateginya adalah konten Instagram berisi tentang giveaway yang akan diadakan wedding bells planner dengan syarat dan ketentuan. Giveaway yang dilakukan sampai akhir Maret 2021. Giveaway yang didapat berupa voucher 35%, 45%, 50%, dan 75%. Progres usaha ke-1. Selama promo yang dilakukan wedding bells planner di Instagram, banyak para calon klien yang belum fix untuk memakai jasa wedding bells planner. Yang kedua, pemilik wedding bells planner masih terus berusaha agar banyak orang yang tertarik untuk memakai jasa wedding bells planner. Yang terakhir, usaha yang sudah dilakukan adalah melakukan post di Instagram masing-masing kru wedding bells. Berikut adalah contoh-contoh pelaksanaan post di Instagram masing-masing para kru wedding bells. Untuk progres yang kedua sudah dilakukan adalah pergantian kinerja yang pada awalnya kelompok kami akan mengikuti pameran wedding fair, tetapi karena situasi yang menurut kelompok kami belum kondusif, maka kelompok kami ditugaskan untuk mencari relasi bisnis baru di bidang catering dan jasa sablon atau bordir untuk seragam kru wedding bells planner. Jasa catering dibutuhkan untuk makan siang dan makan malam para kru wedding bells planner dan vendor yang sudah ambil bagian dalam menyiapkan semua hal yang berhubungan dengan hari pernikahan klien. Yang ketiga, sedangkan untuk jasa sablon atau bordir dibutuhkan untuk membuat seragam kru wedding bells planner yang baru. Yang keempat, seragam yang dibutuhkan ada 3 jenis, yaitu hem, kaos polos, dan polo shirt. Deadline yang ditentukan oleh pemilik wedding bells planner adalah hingga 10 Mei 2021. Deadline tersebut ditentukan untuk desain baju dan pemilihan catering yang budgetnya sesuai dengan yang diinginkan pemilik wedding bells planner. Berikut adalah desain baju yang sudah kelompok kami buat. Progres usaha ketiga. Progres ketiga yang sudah dilakukan adalah menemukan tempat untuk melakukan bordir hem yang sudah kelompok kami desain. Tempat untuk melakukan jasa sablon dan bordir adalah di The Garment Indonesia yang beralamat di Jalan Dinoyo nomor 83 Surabaya dengan nomor telepon 0822 442 51122. Harga untuk satuan hem yang dibordir adalah berkisar 200.000 hingga 250.000 dengan minimum percetakan yaitu 10 pieces baju. Harga tersebut sesuai dengan ukuran pada baju yang dibordir. Untuk harga kaos yang disablon dibanderol dengan harga 95.000 hingga 125.000 tergantung dengan ukuran baju dari ukuran size hingga XXL. Yang keempat, usaha catering juga sudah berprogres pada penetapan kerjasama dengan wedding bells planner di setiap event yang dilakukan oleh wedding bells planner. Yang terakhir, terdapat beberapa calon klien yang sudah melakukan deal untuk memakai jasa dari wedding bells planner. Klien tersebut didapat dari promosi yang dilakukan oleh wedding bells planner di Instagram.